Anda melihat seseorang yang hadir di job fair yang penuh sesak, penuh harapan, tapi pulang dengan tangan kosong? Atau Anda sendiri yang merasakan? Lalu pernahkah kita bertanya, apakah ini benar-benar solusi untuk para pengangguran atau hanya pertunjukan formalitas belaka? Jika ribuan pencari kerja datang tapi hanya puluhan yang terima, maka siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh program kerja ini? Apakah ini sebuah panggung untuk pencitraan pemerintah atau betul-betul panggilan untuk membantu rakyat yang butuh pekerjaan? Namun setelah dipikir-pikir kembali, apakah pantas dan masuk akal jika kita lihat banyaknya peristiwa negatif yang muncul setelah adanya job fair? Tentu saja ini mengundang banyak pro dan kontra di antara masyarakat. Sebagian orang melihat job fair sebagai peluang tempat di mana harapan bertemu kesempatan. Mereka percaya bahwa inilah wujud nyata upaya pemerintah atau lembaga tertentu untuk menjembatani kebutuhan tenaga kerja dengan dunia industri. Namun di sisi lain, tidak sedikit yang merasa kecewa dan skeptis. Mereka menilai bahwa job fair hanyalah seremonial tahunan yang minim hasil nyata. Ribuan pelamar datang antri berjam-jam mengumpulkan CV, namun tidak ada tindak lanjut, tidak ada kepastian dan tidak ada transparansi. Jadi, apakah benar job fair hanya sekedar formalitas? Mari kita telah pro dan kontra lebih dalam. Saudara-saudara sekalian, memang benar job fair kerap kali tampak hiruk-pikuk. Ribuan pelamar berdatangan, antrian panjang, CV di bawah setebal buku. Tapi mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah keramaian itu tanda sebuah kegagalan ataukah justru bukti bahwa rakyat masih mempunyai harapan? Ya, banyak yang berkata, job fair ini hanya formalitas, tidak ada hasil, tidak ada tindak lanjut. Tetapi mari kita jujur pada diri sendiri, apakah benar tidak ada manfaat sama sekali? Saudara sekalian, job fair adalah panggung peluang, bukan hanya tempat menyerahkan CV, tetapi juga tempat pertama kali banyak anak muda melihat langsung dunia kerja yang nyata. Bagi sebagian orang, ini mungkin bukan akhir dari pencarian, tapi awal dari sebuah keberanian. Apakah semua orang langsung diterima kerja? Tentu tidak. Tetapi, kapanpun dalam hidup ini, apakah ada jaminan langsung berhasil? Tidak, bukan. Yang ada adalah proses, yang ada adalah pembelajaran. Job fair bukanlah jaminan, tetapi sebuah jembatan. Jembatan menuju relasi, jembatan menuju wawasan, jembatan menuju kesiapan menghadapi dunia kerja. Bukankah itu lebih baik membuka pintu meskipun belum semua bisa masuk, daripada membiarkan pintu itu tertutup sama sekali? Dan kepada yang menyebutnya formalitas, izinkan saya bertanya, apakah sebuah acara yang mempertemukan puluhan kerja bukanlah itu bentuk ikhtiar yang nyata? Apakah membuka ruang pertemuan, dialog dan pertukaran informasi tidak lebih baik daripada diam seribu bahasa tidak berbuat apa-apa? Mari kita akui, sistem ini belum sempurna. Tidak ada ketidaksempurnaan bukanlah alasan untuk menyebutnya sia-sia. Saudara-saudara, job fair adalah cermin diri semangat. Semangat pemuda yang terkena lelah, semangat perusahaan yang mencari talenta baru, dan semangat pemerintah untuk memotivasi pemuda-pemuda untuk bekerja di dunia yang pas ini. Yang mungkin masih perlu perbaikan, tetapi setidaknya sudah mencoba. Kita boleh mengkritik, tetapi jangan mematikan harapan. Karena dari hiruk-pikuk yang tanpa kacau itu, kadang lahir satu cerita keberhasilan yang menginspirasi seribu lainnya. Dan bukankah itu lebih baik dari sekedar formalitas? Itu adalah nyawa dari sebuah perjuangan. Saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi dalam kerusuhan job fair bukan sekedar kerusuhan tanpa arah. Di balik kerumunan itu yang marah kita melihat potret yang nyata dari cerita masyarakat, cerita yang selama ini terpendam oleh sistem yang satu pihak. Saat ribuan pencari kerja datang dengan secerca harapan, mereka justru dihadapkan oleh proses rekrutmen yang dianggap tidak adil, tidak transparan. Bayangkan saudara-saudara, di tengah tekanan ekonomi yang makin mengecek, ketika kebutuhan hidup terus naik namun kesempatan kerja makin sempit, job fair menjadi satu-satunya harapan. Dan ketika harapan itu justru hancur oleh manajemen yang sangat bobrok, yang sangat bodoh, fasilitas yang tidak memadai, dan bahkan digunakan oleh pungutan liar, maka meledak rasa frustasi yang selama ini tertahan. Inilah kenyataannya. Kerusuhan ini bukan sekedar tindak anarkis, ia adalah bentuk perlawanan spontan, ekspresi politik yang mereka dipinggirkan,
yang sudah kehilangan jalur formal untuk menyuarakan keluh kesahnya, maka meskipun tidak ideal, aksi itu bisa kita pahami sebagai pembelaan terakhir atas martabat dan keadilan yang selama ini mereka nantikan. Sekian, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, job fair sering disebut sebagai panggung harapan atau jembatan menuju masa depan. Namun, bagi banyak pencari kerja, kenyataannya jauh berbeda. Mereka harus antri berjam-jam lalu pulang tanpa kepastian. Jika ribuan orang datang, tapi hanya puluhan yang diterima, dan yang diterima pun sering kali dari orang dalam. Apakah itu upaya nyata atau sekedar formalitas tahunan belaka? Banyak job fair yang hanya menjadi ajang promosi perusahaan. Mereka buka booth, pasang spanduk, lalu menyuruh peserta silakan lamang lewat scan QR code. Apa gunanya mengumpulkan ribuan CV jika akhirnya dibuang? Ini bukan soal semangat, ini soal keadilan dan kejujuran. Apa arti membuka pintu jika pintunya palsu? Apa arti membangun jembatan jika tidak ada ujungnya? Kami bukan anti job fair, kami justru ingin job fair yang benar-benar berpihak pada pencari kerja, yang hadir tidak hanya di kota besar, yang terbuka untuk semua latar belakang, yang memberi tindak lanjut nyata, bukan sekedar mengumpulkan data lalu hilang tanpa kabar. Karena jika tidak, job fair bukan solusi, tapi simbol dari sistem yang gagal peka terhadap jeritan rakyatnya. Terima kasih. Tapi, saudara-saudara, izinkan saya mengajukan sudut pandang lain. Apa jadinya bila nyawa perjuangan itu terus dibiarkan mengalir tanpa arah? Apa gunanya membuka pintu jika di balik pintu itu tidak ada yang menyambut? Mari kita buka mata, mari kita jujur. Apakah job fair benar-benar menjadi jembatan atau justru menjadi jalan buntu? Di banyak tempat, job fair hanya menyisakan euforia sesaat. Antrian panjang, formulir menumpuk, CV ditinggalkan, dan kemudian hilang tanpa kabar. Saudara-saudara, baru-baru ini di dalam Job Fair Nasional 2025 di Jakarta, ribuan pelamar hadir. Namun yang tersedia hanya segelintir lowongan yang benar-benar terbuka. Bahkan, banyak perusahaan hanya meminta pelamar daftar lewat website tanpa proses lanjutan di tempat. Seseorang berkata, "Saya ikut 3 kali Job Fair tahun ini hasilnya nihil, tak ada satupun panggilan." Ini bukan cerita 1-2 orang, ini adalah kegelisahan kolektif. Ini adalah realita yang tidak bisa disembunyikan di balik baliho besar dan booth megah. Benarkah ini panggung peluang atau sekedar panggung pencitraan? Apakah pantas kita menyambut pertemuan ribuan pencari kerja dan puluhan perusahaan sebagai ikhtiar? Jika yang terjadi hanya pertukaran brosur dan senyum basa-basi. Kita tidak menolak semangat, kita tidak menolak usaha, tapi kita menuntut hasil, kita menuntut transparansi. Data dari BPS menunjukkan bahwa pengangguran lulusan sarjana justru meningkat pada kuartal pertama 2025. Artinya, antara harapan dan kenyataan masih ada jurang yang belum dijembatani oleh job fair. Jadi, mari kita jangan hanya bicara tentang semangat dan niat. Mari kita bicara tentang efektivitas, tentang kejujuran dalam sistem. Karena niat baik tanpa perbaikan bisa menjadi pembenaran bagi kegagalan yang terus diulang. Saudara-saudara, kritik bukan berarti memadamkan harapan. Justru kritik adalah cara menjaga harapan tetap hidup agar tidak jatuh menjadi harapan palsu. Kalau kita ingin job fair menjadi lebih dari sekedar formalitas, maka kita harus berani mengevaluasi. Kita harus berani bertanya, sudahkah job fair benar-benar menjadi jalan keluar atau hanya rutinitas tahunan yang semakin kehilangan arah? Karena jika hanya 1 dari 1000 yang berhasil, maka kita tidak boleh berhenti pada kisah itu saja. Kita harus bergerak dari simbol menuju solusi, dari retorika menuju hasil nyata, dan dengan itu harapan tidak hanya akan hidup, tapi akan menemukan jalannya. Terima kasih. Baik, saudara-saudara sekalian, setelah kita mendengar berbagai sudut pandang antara yang percaya pada potensi job fair dan yang kecewa pada realitasnya, maka izinkan saya mengajak kita untuk berhenti sejenak dan merenung bersama. Apakah job fair itu adalah solusi atau hanya formalitas? Apakah ia jembatan atau justru jebakan? Mungkin jawabannya ini tergantung dari sisi mana kita melihat. Dari satu sisi, job fair adalah wujud ikhtiar, tempat pertemuan antara harapan dan kesempatan, sebuah panggung awal yang mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja. Namun dari sisi lain, job fair ini menyimpan banyak masalah buruknya.
dari buruknya manajemen, minimnya tindak lanjut, dan ketidakadilan dalam proses rekrutmen. Disinilah letak persoalan yang sebenarnya. Kita tidak sedang memperdebatkan apakah job fair ini harus dihapus atau dipuja. Kita sedang menuntut suatu hal yang lebih penting, yaitu perbaikan. Karena kekecewaan ini wajar bukan karena rakyat tidak berharap, tetapi justru karena mereka terlalu berharap. Dan harapannya ini dikhianati. Itulah yang melahirkan adanya kritik, bahkan kemarahan. Maka mari kita jangan menutup mata terhadap kekurangan, tapi juga jangan menutup pintu terhadap potensi. Job fair ini bukan berarti harus dihindari, tetapi kita harus membangun ulang dengan sistem yang lebih transparan, proses yang lebih adil, dan juga hasil yang nyata. Bukan hanya sekedar wacana. Jika pemerintah serius ingin membantu rakyat, maka job fair ini tidak cukup hanya ramai, tetapi juga harus berdampak. Jika perusahaan ingin mencari talenta terbaik, maka jangan hanya menyuruh untuk melamar online, tetapi juga tunjukkan komitmennya nyata di lapangan. Dan bagi para pencari kerja, teruslah berjuang, tapi juga harus berani menuntut sistem yang lebih manusiawi dan juga bermartabat. Saudara-saudara, job fair ini merupakan cermin dari kondisi tenaga kerja kita, dari harapan yang menggantung, dari perjuangan yang tidak boleh padam. Nah, kita ini jangan saling menyalahkan, tetapi mulai membenahi bersama supaya suatu hari nanti job fair ini bukan sekedar acara tahunan, tetapi menjadi titik balik dari kegelisahan menuju kepastian dan dari simbol menjadi solusi. Terima kasih.